Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10B. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya kita bisa dipermudah dalam memahami materi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ani, Hadir. Dela, Hadir. Desi, Hadir. Ana, Hadir, Bu. Devi. Hadir. Baik, masuk semua ya. Iya, Bu. Nah, apa kabar nih anak-anak kelas 10B? Baik, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, kita ini harus ekstra hati-hati ya, karena kita melaksanakan pembelajaran di tengah pandemi seperti ini. Jadi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga jaga jarak. Nah, jadi nanti anak-anak kelas 10B saat pembelajaran telah selesai, jangan sampai ada yang berkerumun ya. Jadi ceritanya dari jauh-jauh saja, duduk di bangku masing-masing saja ya. Ya, oke. Pada pertemuan kemarin kita mau pelajari apa sih? Teks hikayat, Bu. Ya, kita mau pelajari teks hikayat. Ada yang masih ingat nggak nih teks hikayat itu apa sih? Cerita rakyat. Yap, benar banget Mbak Lisa. Jadi teks hikayat itu adalah cerita rakyat dari kesusastraan Melayu, dimana cerita tersebut berasal dari masa lampau. Masih ada yang inget gak nih karakteristik dari teks hikayat ini? Gak ada yang ingat? Baiklah, Ibu ulas kembali ya. Jadi karakteristik dari teks hikayat yang pertama itu adalah kemustahilan. Jadi biasanya teks hikayat itu bercerita tentang ketidakmungkinan yang terjadi di dunia ini. Kemudian yang kedua, kekuatan dari tokohnya. Biasanya nih cerita teks hikayat ini menceritakan kesaktian nih dari tokoh-tokohnya. Kemudian yang ketiga, yaitu biasanya latar belakang teks hikayat ini berasal dari kerajaan. Nah, jadi setelah kita mempelajari teks hikayat dasarnya, kan Ibu minta kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik kemarin. Nah, masih ada yang ingat gak nih unsur-unsur intrinsik itu apa aja sih? Coba, ada yang mau jawab? Ya, silahkan Mbak Devi. Apa saja unsur-unsur intrinsik? Tema, penokohan, sudut pandang, alur atau plot, setting, dan juga gaya bahasa. Ya, bener banget. Jadi unsur-unsur intrinsik itu ada tema, kemudian ada latar, kemudian ada penokohan, kemudian ada gaya bahasanya seperti apa, kemudian ada amanat. Nah, kalian kan kemarin sudah menganalisis unsur-unsur intrinsik dari teks hikayat. Masih ada yang ingat gak nih hasil dari analisisnya? Silahkan. Ada yang masih ingat? Oh baik, silahkan Mbak Ana, coba dibacakan agar teman-temannya nanti tahu. Pada pertemuan kemarin saya mengidentifikasi teks hikayat berjudul Bayan Budiman. Saya menemukan unsur intrinsiknya. Yang pertama dari latar terlebih dahulu. Latar waktunya itu malam hari. Terus latar tempatnya ini rumah Kojan dan juga negeri Ajam. Selain itu latar suasananya adalah tenang dan tegang. Adapun tokoh-tokoh dalam teks hikayat Bayan Budiman, yang pertama itu ada Kojan Mubarok, ada Kojan Maimun, ada Bibi Zainab, ada anak Raja Ajam. Selain itu juga ada burung bayan dan burung kiung. Watak dari tokoh-tokoh pada teks Bayan Budiman adalah yang pertama watak Kojan Maimun, yaitu penurut dan juga cerdas. Kojan Mubarok wataknya taat beribadah. Kemudian Bibi Zainab ini wataknya kejam dan juga pemarah. Selanjutnya Bayan ini bijaksana, dan yang terakhir Kiung ini jujur. Salah satu contoh tugas dari teman kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik teks hikayat. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi pertemuan pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham mengenai materi pertemuan minggu lalu? Tidak ada? Jika tidak ada, maka Ibu akan langsung masuk materi pada pagi hari ini. Tidak ada? Baik, kita langsung saja ya.
pada pertemuan kemarin kan kalian sudah mempelajari dan juga menganalisis unsur-unsur intrinsik teks hikayat. Maka pada pertemuan pagi hari ini Ibu ingin kalian menceritakan kembali teks hikayat yang kalian pilih kemarin kepada teman-teman kalian, agar nantinya teman-teman kalian juga mengetahui cerita teks hikayat. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membaca kembali. Baru setelah itu Ibu panggil satu persatu untuk maju. Siap? Baik, silahkan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah 5 menit, sudah siap untuk maju? Baik, siapa nih yang mau maju terlebih dahulu? Ada yang mau maju? Nah, silahkan. Baik teman-teman, jadi saya menceritakan teks hikayat tentang bunga kemuning. Jadi pada zaman dahulu ada raja yang memiliki 10 orang anak. 10 orang anak ini diberi nama-nama warna. Sedangkan sang istri raja meninggal pada saat melahirkan si bungsu. Si bungsu itu bernama Kuning. Si bungsu Kuning ini memiliki watak yang lebih baik daripada kesembilan kakak-kakaknya, sehingga raja lebih menyayangi si Kuning. Pada suatu hari, sang raja ingin pergi ke suatu tempat. Kesembilan putrinya ini meminta oleh-oleh yang sangat mewah kepada raja, tetapi berbeda dengan Kuning. Si Kuning hanya meminta sang raja kembali dengan selamat. Singkat cerita, sang raja pulang ke istana dengan membawa oleh-oleh yang mewah, tetapi tidak diberikan oleh kesembilan putrinya, melainkan diberikan kepada si Kuning. Melihat hal itu, kakak-kakaknya si Hijau dan saudara-saudaranya ini cemburu, sehingga tanpa sepengetahuan sang raja, kakak-kakaknya ini memukuli Kuning hingga Kuning meninggal. Setelah itu Kuning dimakamkan tidak jauh dari istana. Melihat anaknya hilang, si raja khawatir dan terus mencari-cari si Kuning, tetapi tidak ditemukan juga. Pada suatu hari, sang raja melihat ada bunga tumbuh dari tanah yang berwarna kuning. Ternyata bunga tersebut tumbuh di bawah makam anaknya si bungsu, sehingga nama bunga tersebut dinamai bunga kuning. Sekian, terima kasih. Bagus sekali Mbak Ana. Nah, setelah Mbak Ana, siapa lagi yang mau maju? Ada yang mau maju? Gak ada yang mau maju? Ibu tunjuk loh nanti kalau gak ada yang mau maju. Gak ada nih, beneran. Ibu tunjuk aja ya. Nah, silahkan sekarang Mbak Lisa tuh, dari tadi diem aja, yuk. Zaman dahulu Abu Nawas sedih karena raja membongkar rumahnya. Raja tidak menemukan emas di rumah Abu Nawas. Raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas sehingga menyebabkan Abu Nawas marah dan ingin membalas pada raja. Pada saat melihat lalat hinggap di makanan Abu Nawas, ia mendapatkan ide untuk membalas sang raja. Nah, sudah cukup ya. Tadi setelah kalian melihat beberapa teman kalian yang bercerita di depan, adakah yang ingin menanggapi penampilan dari teman-teman kalian? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silahkan. Saya ingin menanggapi dari cerita yang tadi diceritakan kembali sama Mbak Selvi. Tadi Mbak Selvi menceritakan tentang Abu Nawas, bukan? Nah, tadi ada bagian di awal yang Mbak Selvi lupa ceritakan, di mana seharusnya Mbak Selvi menceritakan bahwa raja itu bermimpi ada sebuah kristal di bawah rumah Abu Nawas. Tapi tadi Mbak Selvi hanya menceritakan raja membongkar rumah tersebut dan tidak menemukan emas ataupun permata. Padahal di ceritanya tersebut dijelaskan kenapa raja ini bisa menganggap bahwa di dalam rumah Abu Nawas itu ada emas dan permata. Jadi seharusnya Mbak Selvi ini jelaskan, tadi diceritakan bahwa raja ini bermimpi menemukan emas atau kristal di bawah rumah Abu Nawas. Jadi ceritanya itu nyambung. Terima kasih. Itu ada yang ingin menanggapi lagi? Ada enggak? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan evaluasi kepada anak-anak yang tadi sudah maju untuk bercerita. Sebagian dari kalian tadi ketika bercerita ada yang sudah bagus, misalnya saja Mbak Ana.
ketika Mbak Ana bercerita tadi, Mbak Ana melakukan kontak mata dengan para pendengarnya. Pendengarnya itu kalian. Jadi ketika Mbak Ana bercerita, arah pandangan mata Mbak Ana itu ke kalian. Itu berarti bahwa ketika bercerita, Mbak Ana ini mengajak kalian untuk memperhatikan. Kemudian yang kedua, Mbak Ana ini memberikan gerakan-gerakan kecil di tangannya. Nah, gerakan-gerakan kecil di tangan ini itu membantu Mbak Ana untuk mengekspresikan cerita yang dia ceritakan. Kemudian intonasi tadi Mbak Ana sudah bagus, artikulasinya juga jelas. Tadi ketika bercerita juga Mbak Ana suaranya sudah lantang ya, sehingga tadi kalian tidak mengantuk ketika mendengar cerita dari Mbak Ana. Nah, tadi beberapa dari kalian juga masih ada yang kurang ketika bercerita. Misalnya saja tadi ketika bercerita tangannya itu di belakang, matanya di atas, badannya sambil goyang-goyang. Mungkin tadi ketika lihat di atas ada tulisannya ya di sana ya. Baik, selain itu tadi juga ada yang intonasinya itu kurang, artikulasinya juga kurang jelas, suaranya itu kecil banget sehingga tadi ibu tidak bisa mendengar dengan jelas cerita yang kalian ceritakan. Kemudian seperti yang tadi dibicarakan Mbak Ana, ada teman kalian yang ketika bercerita urutan ceritanya itu tidak runtut sehingga tidak berkesinambungan karena ada bagian cerita yang hilang. Nah, tetapi tidak apa-apa ya teman-teman, namanya juga masih belajar. Ibu yakin ketika kalian besok sudah banyak berlatih, ketika disuruh maju pasti juga sudah bagus ya. Iya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan pada pertemuan pagi hari ini? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka ibu cukupkan sekian. Tidak ada? Baik. Untuk pertemuan minggu depan masih dengan materi yang sama, yaitu bercerita tentang teks hikayat. Jadi untuk minggu depan kalian semua maju ke depan. Ibu panggil satu persatu. Jadi persiapkan diri ya. Kalian harus rajin berlatih. Berlatihnya itu di depan cermin. Jadi kalian tahu kurang dari penampilan kalian. Kemudian itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu banyak kurang mohon maaf dan kalian tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.